Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Ngobraks, ngobrol bareng Saverius. Saudara-saudari terkasih, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program podcast gereja kita pada hari ini. Saat ini kita sedang berada dalam masa Prapaskah, sebuah masa pertobatan, refleksi, dan juga aksi nyata kasih kepada sesama. Di dalam kehidupan gereja Katolik, salah satu gerakan yang sangat dikenal umat adalah APP atau Aksi Puasa Pembangunan, yang mengajak kita bukan hanya untuk berdoa dan berpuasa, tetapi kita juga diajak untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami nih apa makna dari APP dari berbagai sudut pandang. Dari sisi gereja, apa itu sejarahnya, pelaksanaan di paroki, hingga pengalaman langsung dari penerimanya. Dan tentu saja nih, saya atau teman-teman semua mendapatkan narasumber yang sangat luar biasa pada malam ini. Mari kita perkenalkan, dipersilakan Romo, Bapak Ibu. Ya, selamat malam. sore, Anes. Ya, selamat sore menjelang malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Dipersilakan dulu, Romo, Iya. biar nggak remati kita. Ya, Oke, boleh dong disapa-sapa dulu. Hai, halo. Podcast kita. sahabat ngobrol, selamat malam. Sampai ketemu malam. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biar juga semua orang lebih mengenal kita nih. Siapa sih kira-kira narasumber kita yang luar biasa pada hari ini? Boleh dong diperkenalkan dari Romo dulu, nanti kembali ke Ibu. Persilakan Romo. Salve, selamat malam sahabat ngobrol. Saya Pastor Sanebran Sinaga, parokus di paroki ini. Terima kasih. Sore sahabat Nobraks, saya Ebenezer Parhusit. Sampai saat ini masih seksi KTGC di paroki kita ini. Ya. Halo. Oke, selamat malam sahabat Ngobraks. Perkenalkan, nama saya Duskup Renangin. Saya Ketua DPPH Paroki Simalingkar B. Terima kasih. Halo, selamat malam sahabat Ngobrat. Nama saya Okto Francisco Marpaung. Saya sebagai Ketua Seksi dari PSE Pengembangan Sosial Ekonomi. Selamat malam. Halo sahabat Ngobraks, saya Romir Selaban sebagai umat penerima manfaat. Oke, baik teman-teman Ngobraks, demikian perkenalan dari narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa. Diingatkan kepada teman-teman Ngobraks, jika ingin bertanya, jika ingin kirim salam juga boleh ya Romo ya, boleh, kirim salam salam boleh. kepada Romo, kepada Pak Ukto atau kepada Ibu, boleh. Jadi dibuka untuk teman-teman Ngobraks yang menonton dari rumah. Oke Romo, langsung saja ke pertanyaan yang pertama untuk Romo kita, Romo Silakan. tergereja kita. Oke Romo. Seperti yang kita ketahui bahwa APP ini bukan sekedar pengumpulan dana, tetapi memiliki makna yang mendalam. Jadi bolehkah Romo menjelaskan kepada umat bagaimana sih ajaran sosial gereja memandang APP ini? Oke Romo. Baik, terima kasih Agnes dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan juga sahabat Ngobraks yang ada di rumah atau dimanapun berada. Tentu yang pertama kita harus mengerti dulu apa itu ajaran sosial gereja, supaya nanti bisa ada hubungannya ke APP tadi. Ajaran sosial gereja itu adalah suatu pedoman bagi gereja kita, bagaimana gereja kita ini bersikap dalam hidup masyarakat, terutama dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, kesenjangan sosial, dan juga ketidakadilan, penindasan, dan lain sebagainya. Maka kalau gereja mau bersikap ke sana, dia harus melihat panduannya, melihat pedomannya, yaitulah ajaran sosial gereja. Dan perlu kita tahu, ini tidak sekali jadi ajaran sosial gereja ini. Ini udah dari awal dulu sudah ada dalam gereja kita, dalam iman kita. Kalau kita lihat misalnya dalam kitab suci, dalam perjanjian lama itu kan para nabi-nabi itu memperjuangkan keadilan. Yang tertindas-tertindas itu dibela oleh para nabi. Kadang-kadang para nabi itu pun sampai menjadi martir demi memperjuangkan keadilan itu. Kalau kita lihat lagi dalam perjanjian baru, Yesus sendiri juga sangat membela orang-orang yang terpinggirkan, yang miskin,
dan juga yang sakit, yang bersengsara. Kalau kita lihat lagi dalam gereja perdana, itu umat-umat kan berkumpul dalam satu rumah bersama, mengumpulkan bekalnya bersama, harta-hartanya bersama, untuk dibagikan untuk kebaikan bersama. Atau kita lihat lagi dalam abad pertengahan, ada lagi namanya tokohnya Thomas Aquinas. Dia juga membela keadilan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat lagi yang lebih baru lagi, ada Rerum Novarum itu, yakni hal-hal yang baru. Ini terjadi ketika revolusi industri, terjadi kesenjangan sosial, terjadi penindasan. Maka Paus Leo yang ke-13, yang sekarang yang berapa? 14. Nah, sebelum beliau ini yang bernama Paus Leo itu mengeluarkan itu Rerum Novarum, hal-hal yang baru yang harus dibawa gereja berhadapan dengan penindasan-penindasan kesenjangan dalam revolusi industri 1891, sekitar begitulah itu. Lalu yang paling terbaru lagi, Paus Fransiskus. Beliau mengeluarkan juga ensiklik ajaran resmi Paus itu tentang Laudato Si, bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama, ini harus dijaga bersama. Nah, inilah ajaran sosial gereja. Artinya pedoman-pedoman yang harus kita ambil saat berhadapan dengan masyarakat, khususnya masalah-masalah sosial. Maka dalam hubungannya dengan APP apa itu? Nah, APP itu kan soal solidaritas. Nah, ajaran sosial gereja ini kan menekankan martabat manusia. Itu harus dijunjung tinggi. Ada lagi bonum commune, kebaikan bersama, harus diatur. Solidaritas. Nah, inilah yang masuk ke PSE ini, APP ini. Jadi, apa hubungannya itu dari ajaran sosial gereja ini? Maka hubungannya bahwa ASG itu atau ajaran sosial gereja itu salah satu tekanannya itu adalah solidaritas. Dan APP ini kita mengumpulkan aksi kita dari puasa kita untuk membantu saudara-saudari yang membutuhkan. Nah, sekali lagi hubungannya itu adalah solidaritas, itu adalah salah satu tujuan dari ajaran sosial gereja. Nah, kira-kira begitu. Jadi macam kuliah ya, diam semua. Soalnya sejarahnya itu betul-betul dari awal sampai akhir lo mau menjelaskan betul-betul detail. Harus disimak kalau masalah nanti. Ya. Berarti mau APP ini wujud nyata melalui dengan tindakan sosial kita sehari-hari seperti itu kan Mo? Iya, betul. Jadi kalau ajaran sosial gereja ini kan pedomannya, rambu-rambunya. Nah, sementara APP ini inilah tindakan praktis yang dibuat untuk menerapkan bonum commune tadi, kebaikan bersama tadi, solidaritas kepada orang miskin, sengsara dan terpinggirkan tadi. APP inilah wujud nyatanya. Kira-kira begitu hubungannya. Oke, terima kasih kepada Romo. Oke, selanjutnya kita bertanya lagi nih kepada narasumber kita yang setia selalu Oh iya, Sudah pasti. Pak Parusi. Sedikit lah, Apa, mau Pak? nanya sama Romo. Oke. Tadi kan ini kan sosial itu kan semua pada manusia lah. Iya. Iya. Kalau pelingkungan bagaimana Mo? Pelingkungan itu apakah Lingkungan hidup ya? lingkungan hidup Iya. lah, kata-kata itu bagaimana itu Mo? Ya tentu kan sesuai dengan juga ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si, bahwa bumi ini rumah kita bersama, termasuk juga tanaman, termasuk juga hewan-hewan dan lain sebagainya. Maka tentu kita juga harus peduli ke situ. Nah, bagaimana caranya ya sekarang ini kan ya dengan yang pertama menanam pohon. Iya. Karena di mana-mana sudah gundul pohon kan. Sampah-sampah juga ya harus dirapikan, dibuang, didaur ulang dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitu, Pak. Mungkin Jadi- wujud nyata ada Pak. Hmm. Dari membersihkan taman. Ah, Dan berarti kita lingkungan, ada. mungkin wujud nyata dari lingkungan juga udah ditunjukkan seperti Betul. itu. Iya. Oke, mungkin untuk Pak Parhusim nih Pak, pertanyaannya itu banyak umat mungkin sudah sering mendengar APP ini Pak setiap tahun, tetapi mungkin semua belum memahami secara mendalam nih. Sebenarnya apa itu APP dan bagaimana sejarah munculnya gerakan ini dalam gereja Katolik kita Pak sebagai seksi katekesi yang selalu setia dalam ngobrol kita ini? Supaya tetap ada lah. Tetap ada Pak Parhusim setia dalam keadaan. Oke, baik Mas ya. Tadi tentang APP dan sejarahnya. Betul sekali Pak. Tadi awalnya Romo sudah menyampaikan sejarah mulai dari bahkan dari perjanjian lama tadi. Nah,
kita cobalah dulu untuk Indonesia lah dulu ya. Nah, pada awalnya ini didasari dari Keuskupan Agung Semarang. Oh, Semarang yang Iya, mencetuskan Pak ya? Semarang. Ada dulu di sana misionaris dari Belanda, misionaris Jesuit, itu Romo Yohanes Baptista, tahun 50-an. Nah, Ya belum lahir saya. Pak. Belum ya? Masih gimana? Semua nggak pernah Belum ada yang lain ya? Iya. nah, jadi katanya pada saat itu Romo ini sudah dalam kerasulannya, aksi sosial gereja tadi sudah memasukkan itu aksi-aksi solidaritas tadi dengan melihat bagaimana perkembangan daripada sosial ekonomi umat yang ada di sana. Lalu Romo ini selalu menggagas terus bagaimana supaya perekonomian rakyat ataupun umat gereja Katolik itu semakin meningkat. Nah, berkembang terus sampai tahun 54. Ada itu pertemuan daripada umat Katolik seluruh Indonesia. Nah, di sana digagas supaya gagasan yang dibuat oleh Romo tadi tidak hanya berlaku untuk umat Katolik, tetapi berlaku secara umum. Nah, maka muncullah di sana yang namanya ada Ikatan Buruh Oh, itu dulu. Pancasila, ada Ikatan Para Medis Pancasila. Pokoknya banyak dia berbentuk Pancasila. Jadi Seperti organisasi. seperti iya, itu. tidak lagi hanya Katolik. Nah, berkembang terus. Pada tahun 1969, masih di Keuskupan Agung Semarang. Masih Romo misionaris dari Belanda juga ini. Tapi berbeda romonya Pak ya? Berbeda Romonya. Ini Romo Karis, lupa saya panjangnya. Yesus juga ini. Nah, dia mengungkapkan gagasan itu sangat baik, tapi sudah lebih nyata lagi. Sudah menyamakan ada aksi puasa yang dilakukan selama masa Prapaskah. Nah, aksi puasa selama Prapaskah. Nah, tetap juga untuk keadilan sosial, kemudian perkembangan daripada perekonomian rakyat yang terpinggirkan, yang tertindas, dan pada saat itu juga sedang dibicarakan, hangat dibicarakan itu ensiklik daripada Paulus yang ke-6. Nah, namanya Popularis. Apa gitu? Punya populasi. Popularis Progresio. Iya. Nah, di mana isinya itu adalah tentang perkembangan daripada bangsa-bangsa dan perekonomian daripada umat. Nah, di mana Paulus mengatakan di situ bahwa ekonomi bukan hanya milik perkembangan ekonomi, bukan hanya milik segelintir orang, tetapi milik semua manusia. Nah, jadi dari sana dia dihubungkanlah aksi puasa ini dengan ensiklik Paulus tadi. Nah, maka pada tahun berikutnya dibantu dengan teman-temannya itu disambut oleh Romo Gregorius, masih juga di Keuskupan Semarang. Maka berkembanglah aksi ini sampailah ke PWI Sosial Mawi. Kalau dulu kan Masih Mawi. itu ya, Ya, belum KWI. KWI. Nah, jadi PWI yang dulu itu PWI Sosial itu sekarang jadi PSI KWI. Nah, jadi digodoklah di sana, itu di Semarang digodok, maka muncullah yang namanya aksi puasa. Pada saat itu masih aksi puasa berjalan, ditawarkanlah di Keuskupan Semarang. Tapi nggak semua yang di Keuskupan Semarang ini parokinya menyambut dengan baik, respon dengan baik. Nah, katanya dari 50 paroki yang ada di Semarang pada saat itu, hanya 6 yang respon positif. Selebihnya masih ragu-ragu. Nah, terus berkembang sampailah ke sidang KWI, MAWI masih pada saat itu. Nah, pada saat itu sekjen daripada KWI yang sekarang, dulu MAWI itu menetapkan supaya aksi ini disebarkan ke seluruh keuskupan.
Bukan hanya di Semarang lagi Pak ya? Tidak di Semarang lagi. Kos kepada Medan. Sampailah ke Medan, ke semua. Dan disambutlah ini oleh semua keuskupan. Nah, responnya sangat positif sekali. Kemudian di Jawa Timur, pada tahun 73, itu ada lagi rapat pleno daripada PWI Sosial Maui. Tetapkanlah itu namanya berubah menjadi Aksi Puasa Pembangunan. Oh sudah ada pembangunannya Pak ya? Iya, Tadi masuklah Aksi Puasa. pembangunan. Oh. Dari situlah awalnya, tahun 73. Iya, iya. Aksi Puasa Pembangunan namanya. Jadi panjang perjalanannya. Awalnya ditolak, kemudian direspon dan semakin kembangkan, disosialisasikan bagaimana sebenarnya. Karena memang aksi puasa pembangunan ini tidak diwajibkan oleh gereja universal. Nah, makanya ini adalah merupakan ciri khas daripada gereja Indonesia. Nah, dan memang ini adalah perwujudan daripada cinta kasih, ajaran cinta kasih daripada seperti yang bilang Romo tadi, aksi yang harus dilaksanakan, ada aksinya. Tidak hanya kata-kata, tapi ada aksinya. Solidaritas tadi terhadap sesama, terhadap orang-orang terpinggirkan, yang berkekurangan. Nah, dari situlah awal mulanya ini terjadilah aksi puasa pembangunan ini. Begitu kira-kira sejarahnya. Oke Pak, menarik sekali. Jadi APP ini bukan hanya kegiatan rutin, tetapi memiliki sejarah dan makna spiritualitas yang sangat luar biasa seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, kira-kira selanjutnya untuk Pak Sisko. Ada berapa question? Kalau untuk Pak Permisi udah ya? Udah, mungkin nanti ada lagi mungkin sharing-sharing. Oh iya, jangan lupa untuk teman-teman Ngobraks, jika ada ingin bertanya kepada Romo, kepada Pak Rusif, Pak Don Sisko, kepada Pak Okto, dan kepada Ibu juga dipersilahkan. Jangan malu-malu, nanti sesat di jalan seperti itu. Oke, kepada Pak Don, Iya, udah siap Pak? Nes. Siap. Oh, Kita siap terus untuk Agnes. Aduh, oke Pak. Selanjutnya kepada Pak Don Sisko sebagai Ketua DPP kita pada saat ini, sebagai Ketua Dewan Pastoral Paroki, bagaimana sih pandangan Bapak mengenai APP ini? Dan seberapa penting sih program ini bagi kehidupan umat di paroki kita? Seperti itu Pak. Pertanyaan udah seperti tesis ini. Jawabnya juga alami nih. Iya. Tapi kalau singkatnya seperti itu, Blanes, artinya tentunya sudah sampaikan Romo tadi dengan Pak Rosi bahwa ini adalah sebuah aksi nyata dalam bentuk dalam bentuk aksi puasa pembangunan itu ya. Dan tentunya kasih itu bukan hanya sekedar kata kan begitu ya, tadi disampaikan bahwa tapi juga wujudnya dengan apa? Dengan memberikan kepedulian terhadap sesama maupun dalam arti umat, non umat maupun lingkungan hidup. Nah, jadi tentunya ini sangat penting. Kenapa? Karena pastinya yang berbicara, kalau kita bicara yang namanya umat itu kan kelas-kelasnya ataupun kemampuan ekonomi semua kan berbeda. Nah tentunya dengan aksi puasa pembangunan ini, dana yang didapatkan dari aksi ini tentunya ini bisa saling berbagi. Dan uniknya kan tentunya yang mau dibantu pun dalam tanda kutip ya, yang berkekurangan pun tetap melakukan aksi. Dan begini nih, tetap juga menyisihkan sedikit kemampuannya untuk memberikan aksi pembangunan ini. Dan tidak ada kayak misalnya harus banyak seperti itu kan Pak? Iya betul. Dan ini semua dikumpulkan barulah dikelola. Dikelola oleh namanya, kalau di paroki kita kan ada namanya seksi PSE ya. Nah dana aksi pembangunan ini yang dikumpulkan dari seluruh umat ini, baik itu yang membutuhkan maupun tidak membutuhkan, bagi yang berkecukupan, bagi yang kaya, semua dikumpulkan ini telah dikelola oleh PSE, dan PSE lah nanti akan melihat siapa-siapa yang membutuhkan dan program-program apa untuk peningkatan sosial ekonomi umat ya. Baik ya, misalkan yang kurang mampu, bahkan yang mungkin sangat membutuhkan ya. Tentunya nanti bisa Agnes nanti bicara sama koordinator PSE tentang bagaimana kira-kira program dia. Tapi tentunya aksi puasa pembangunan ini sangat penting bagi bagaimana kita bisa saling saling menunjukkan rasa kasih dalam solidaritas, dalam persaudaraan itu di umat kita di paroki ini. Saya kira seperti itu. Artinya celengannya perlu diisi Pak ya? Perlu diisi. Ini Sudah isi nggak? sangat penting ya, karena memang
itu penting karena ini untuk kita semua, untuk bersama ya, saya kira seperti itu ya. Berarti Pak, APP ini menjadi sarana untuk membangun solidaritas dan kepedulian umat di paroki kita, seperti itu. Betul sekali ya. Oke. Ya. Oke Pak, selanjutnya untuk Jeng Pak Okto. Mungkin Bapak baru pertama kali bergabung di Ngobraks Pak? Ya, Iya, baru pertama kali. Jadi Pak Okto ini teman-teman Ngobraks merupakan koordinator dari seksi PSS sendiri, seperti itu. Jadi langsung nih bagian Bapak ini langsung ke tema ini, seperti itu. Oke Pak, kita tahu bahwa pelaksanaan APP itu biasanya sangat berkaitan dengan pelayanan sosial gereja. Karena itu, saya ingin bertanya kepada Bapak selaku Ketua PSE, bagaimana sih sebenarnya APP dijalankan di paroki kita ini? Dan mulai dari proses pengumpulan hingga penyaluran bantuan kepada umat yang membutuhkan. Seperti itu, boleh dijelaskan Pak? Baik, terima kasih Agnes ya. Proses APP kita ini yaitu dimulai berdasarkan aksi nyata iman kita. Dan akan kita berikan aksi nyata iman kita ini kepada umat-umat kita juga gitu. Jadi dimulai dari lingkungan gitu. Jadi kita akan berikan ya, kita akan sampaikan kepada umat-umat di lingkungan kita untuk menunjukkan itu tadi aksi nyatanya tadi itu melalui puasa gitu. Puasanya itu yang disisihkan gitu, baik dia dalam berupa materi ataupun dalam imaterial gitu ya. Jadi sebagai salah satu contohnya dalam bentuk material, jadi nanti itu dikumpulkan dalam lingkungan-lingkungan di umat paroki kita ya, lalu setelah itu kita kumpulkan ya aksi-aksi biaya atau dana-dana yang dari umat-umat kita ini kita kumpulkan, lalu kita hitung dan juga lalu kita administrasikan, kita umumkan, kita sampaikan jumlahnya, nilainya supaya ada nilai itu transparansinya. Itu betul gitu. transparansi. Lalu setelah itu ya, setelah sudah kita terkumpul, lalu kita diskusikan lagi ini alokasinya kemana yang tepat gitu. Alokasi yang tepat itu berbagai macam. Yang paling utama yang paling kita utamakan yaitu bencana. Lalu yang kedua itu sandang, pangan, dan papan. Nah setelah itu kalau sudah yang tadi nomor 4 tadi kita laluin, baru bisa ke pengembangan sosial ekonomi, bisa jadi ke pendidikan kah, ke kesehatan kah gitu. Pengembangan sosial ekonomi ini kan bisa jadi kita juga membuat sebuah gebrakan baru ya gitu. Bagaimana mengembangkan sosial ekonominya, bisa jadi kita membuat sebuah produk sehingga tenaga kerja atau orang-orang yang di umat kita ini ya, yang bisa kita manfaatkan secara nilai positif gitu loh, manfaatkan supaya mengembangkan sisi itu kreativitasnya ya, kita berikan juga gitu loh, dari nilai hasil daripada yang kita kembangkan ini kita berikan, jadi semuanya itu bisa terkoneksi semua gitu. Jadi nilai tadi itu yang sudah kita kumpulkan tadi, aksi nyata iman tadi itu dari umat-umat tadi itu setelah dikumpulkan, nah baru kita akan diskusikan, lalu kita akan berikan gitu kepada umat-umat kita gitu, kepada umat-umat kita dengan itu tadi pembagiannya aksi nyata tadi ini bisa kita berikan, ada sebagian juga ke keuskupan, terus ada juga ke KWI tadi ya, lalu sebagian lagi nanti itu aksi nyata kita kepada umat-umat di lingkungan kita. Bisa jadi nanti ada orang yang ya umat kita anaknya kecelakaan, musibah namanya, sehingga membutuhkan biaya untuk perawatan gitu, atau bisa jadi nanti untuk pendidikannya juga gitu, atau ada lagi nanti yang bencana-bencana yang sewaktu contohnya di bulan November kemarin banjir yang ada di Kota Medan gitu ya kan. Nah, jadi kita bisa masuk ke situ gitu, dan masuk ke situ. Jadi aksi nyata itu benar-benar iman kita itu, pemberian kita itu kepada sesama kita. Nah, begitu untuk saat ini. Oke, berarti APP ini sangat bermanfaat dan tersalurkan dengan baik di lingkungan kita, seperti itu ya Pak? Iya, benar-benar. Itu pengembangan tadi kan ada pengembangan kan, ya bisa juga macam kopi shop, masak gitu lah, masak kan. Pengembangannya seperti itu. Seperti itu. Oke, Tapi juga mau itu tadi yang kata Pak Otto tadi, perlu juga umat ketahui, kan Pak Otto tadi bilang transparansi. betul sekali Pak. Karena kemarin saya ketika berkunjung ke lingkungan, ada juga umat yang bertanya,
kok sedikit kali APP ini, padahal kami kumpulkan di lingkungan aja sekian katanya. Nah, rupanya ada juga umat kita ini nggak mengetahui bahwa APP itu, dana APP itu tidak hanya untuk paroki. Iya. Seperti kata Pak Oto tadi, dibagi-bagi dia. Ada persentasenya disetor ke KWI, ada setor ke keuskupan, sebagian tinggal di paroki. Nanti dari KWI setor lagi nanti ke seluruh keuskupan, bagi-bagi lagi. Begitu mekanisme pembagian dana APP-nya. Iya, macam ini kan yang di Takte di mana ini kan Iya. yang terjadi Lagi ada bencana. bencana. Nah, dari KWI lah itu. Nah, dari situlah dibagikan. Sibolga juga kayak gitu. Sibolga, Aceh. Jadi ada persentase perbagian masing-masing agar umat tidak salah paham nih. Ternyata kenapa sih dikit sekali nih di paroki kita dananya, sementara belum tahu nih mereka ternyata ada presentasi yang udah terbagi ke KWI, ke keuskupan seperti itu, agar umat juga tidak salah paham seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ini tentu menjadi informasi yang sangat baik bagi umat agar mereka tahu bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tersalurkan dengan baik, baik itu untuk umat yang terpinggirkan, kecelakaan atau kena bencana alam seperti itu Pak. Oke. Selanjutnya kepada Ibu Cantik. Paling cantik di sini. Iya sekali. Kesaksian dari penerima manfaat kepada Ibu Romian Silaban. Boleh Bu, hai dulu. Hai, berpertahan pengalaman. Iya. Oke, pertanyaan untuk Ibu. Sekarang kita ingin mendengar langsung dari pengalaman nyata dari Ibu sendiri, Ibu Romian. Boleh kami tahu sih sejauh mana Ibu merasakan dampak atau bantuan dari program APP ini? Boleh dijelaskan kepada sobat ngobraks kita seperti itu. Kayak Agnes, semua umur. Iya. Waktu kecil masih ingat kok. Aduh, nantilah kita kenal gitu. Ya, kalau pengalaman saya ya mana ya, senang lah ya kan, pasti senang lah ya kan. Dari mana, dari awal, ceritain dari awal apa Iya, gimana? diceritakan lah Ya. apa dibantu begitu. Pertama kan di Doling ya Pak ya, di Doling, terus dimunculkan lah ini PSE ini, ada begini bantuan apa begini katanya kan. Beda rumah dulu. Beda rumah ya Pak. Iya. Beda rumah, tapi yang apa namanya, yang pas lah untuk menerima gitu, Ya, apa sih membutuhkan lah, ya. membutuhkan ya. Tepat sasaran. Iya Pak, tepat sasaran, istilah BLT sekarang tepat sasaran gitu. Itu kan enak juga ya. Terus dalam hati kan dulu lah. Sebenarnya saya nggak terlalu rajin siapa ya udah lingkungan, tapi kan nongol juga. Iya. Terus dalam hati kan maunya awak lah. Terus kan gak ada yang tunjuk tangan ya. Terus tengok-tengokan gini. Siapa ini kira-kira ya? Tunjuk tangan lah aku hati nih. Aku kan masih wajar ya dibantu. Gitu kan dapat bantu. Betul saya. Terus saya tunjuk tangan. Terus sama siapa lagi kata bapak ini kan. Kebetulan di rumah Tioni ya Pak ya. Terus dilirik bapak inilah, belum ada pelakon rumah Tioni. Ini kayak ini cocok ini kan gitu-gitu. Ya udah, akhirnya kan orang sehati ya Pak ya. Terus saya tunjuk tangan. Ibu ya kata bapak ini. Kalau bapak ini kan iya Pak, bilang gitu kan dalam hatiku senang. Punya banyak, udah dikasih lagi. Astaga. Udah beda lagi namanya, bangun rumah baru. Ya kan? Ya udah. Tapi kan seberapa pun kan, ya senang lah ya Pak. Ya udah lanjut gitu. Ya dianggap saya layak kan. Ya, saya senang kan. Ya udah kami dua lah sama orang Sition itu. Selanjutnya ya udah itu. Apa ya hari itu ya, apanya sih? Datang survei, nanya-nanya. Iya, adalah survei dari PSE ke rumah. Iya. Terus kan datang Ibu Mani sama Ibu apa, lupa saya ya dari itu. Terus kata Ibu Mani gini, karena Ibu Mani sama saya kan istilahnya udah kenal lah, karena satu kampung kan. Besti lah ya, besti. Enggak besti kali bro. Satu lingkungan. Satu lingkungan, ya. Terus gini, apa mau perbaiki dah, katanya gitu. Terus aku bilang, wah ini masih perbaiki nih, aku bilang itu apa? Ini kamar mandi licin loh, bilang gitu kan. Apa lagi katanya gitu? Oh udahlah, difoto lah kan, difoto. Tengok lah kan hitam-hitam lantai, bilang. Ya udahlah, pokoknya foto-foto lah udah. Udah itu kan ya kesal, pulang lah orang itu nggak pernah lama-lama kan gitu. Ya udah, udah difoto udah.
pulang nggak minum dulu, aku bilang gitu kan basa-basi kan. Udah nggak kayak masih banyak lagi mau dilihat lagi katanya gitu, mau disuruh lagi katanya gitu. Udah balik lagi dalam hati maunya apa lah maksudnya apa ya, apa itu namanya, tembus lagi maunya maksudnya gitu. Gitu ngapain dikasihkan gitu. Iya, betul. Tapi dalam hati kasihan lah nggak ini udah tahu kehidupan aku begini kayak gitu. Jadi curhat ya. Dan ternyata Ternyata dapat. tidak Kan? sesuai dengan harapan Oh, ibu. datanglah ditelepon lah, dipanggil lah kan. Enggak pertama gini si Tioni dulu ditelepon, aku enggak telepon kan. Datang Tioni kan. Nantulang nanti sama mamanya ke sana katanya waktu di Pondok Mas ya, di Romo yang udah di sana. Kok saya nggak ditelepon loh Tion, aku bilang masa sih nantulang kan cuma kita dua nya begini bogono katanya gitu kan. Iya belum apa. Udah itu kan ya udahlah nggak apa-apa nanti lo pergi ke sana begini katanya. Udah bentar lagi ditelepon Ibu Manik lah gitu kan. Dah katanya datang nanti ya ke pondok apa itu yang oh jadi saya dapat ya dia bilang iya ya. Singkat kata nampaklah di sini di pondok udah ngumpul semua kan banyak juga kan, makanya bilang sama pastor kemarin kok aku ditunjuk pastor segitu banyak. Oh, yang banyak yang beriman pasangan. Iya, aku nggak bisa Karena hanya satu boleh di sini duduk. itu ya pastornya. Tapi terima kasih lebih bisa saya masuk ke ngobrak sih. Masuk TV. Udah itu kan. Bisa jadi bu. Terasa lama Pak kan? Rasa lah empatnya. Udah itu ya udah ngomong apa lah kata sambutan dari Romo Eko terus dilanjut lagi dari PS ya segala macam gitu kan tiba lagi pembagian ini kan pertama kan apanya dengar 3 juta ya kan gitu kan terus kan ternyata beda-beda Romo kan sesuai ya kebutuhan memang kebutuhan kan kamar mandi memang itu pun waktu apa bilangnya itu paling ganti apa kalau belum ada apa pintu kamar mandinya katanya gitu kan. Nggak mungkin kan dibuat full musik kan? Iya bro. Udah punya IP kamar mandi. Iya pasti bro kan. Udah itu dipanggilin setahun mulai dari Duren Tonggal, Duren itu Semua stasiun semua juga lah. seperti itu, ya. Tiba lagi giliran ini Mama Sition nih kan dipanggil lah mana baru ini katanya kasih pakai amplop gitu kan tanda tangan nih foto lah sama PSP ini. Tanda bukti kalau udah terima kan, udah giliran pulang. Oh belum, terus berapa ya? Nomor aku bilang sama Ida Tioni, nggak tahu aku lihat dulu katanya. 1 juta. Jadi, oh syukur lah kan, lumayan bisa nyala terus panggil lah aku selanjutnya kan. Ya udah itu kudu terima tanda tangan foto-foto lah ya kan. Duduk lah sama Mama Tioni buka sama nomor aku bilang syukur dalam hati udah cukup lah itu nanti itu Artinya uangnya kan memang dipakai untuk ini kan? iya jadi pakai bisa dilihat makanya ya tepat loh jadi kan senang lah saya kalau pengalaman ya makanya tetanggaku itu kan ngapain kamu dek katanya ini apa ada dari gereja PSL lah namanya begini iya bagus juga ya kayak gitu katanya kebetulan itu GBI kan ini memang Katolik ini begini iya aku bilang itu APP yang kan kalau si Tioni datang ke rumah kan ngantar apa itu Celengan. itu apa itu dek katanya gitu itu APP yang itu botol-botol aku itu namanya recenglan oh iya juga bagus juga kayak gitu minum jadi kan ya begitu loh Katolik. Senang. Senang. Bangga-banggakan lagi. Tahu kakak aku bilang kalau kami lagi pesta-pesta situ kalau ada lelang nomor 7 saja 50 juta. Kalau kak dia udah lah nggak apa-apa itu gitu. Cuman adanya masa setiap orang bu pasti. Iya. Ada masa setiap orang. Indah pada waktunya. Tidak harus di dunia, di akhirat juga. Aduh, bukan itu. Karena kalau belum indah berarti belum waktunya. Oh gitu. Ya itu kan ini hanya tempat sementara dunia ini. Kita hidup hanya untuk sementara. Yang betul itu di akhirat nanti bu. Kita paling surga neraka seperti ya. Oke, jadi udah ini ya, udah nampak sasaran, sukacita ya. Sukacita betul sekali. Iya. Jadi Ibu betul-betul menjelaskan gimana sih dari awal, mulai dari Pak Don Sisko juga bertanya kepada Ibu di lingkungan sampai di akhir Ibu menerima bantuan itu betul-betul tercapai lah. Kamar mandi tadi sudah
keramik. Renovasi seperti itu ya Bu ya. Oke. Jadi sedikit menambahkan karena tadi nama saya kan wajib juga Oke. supaya komplit. Jadi kan ceritanya kan kemarin itu memang ada dari PC program untuk bedah rumah dengan ada beberapa persyaratan lah. Sebenarnya kan salah satu persyaratannya itu kan harus memang katanya yang rajin, Oh, betul. yang rajin juga di lingkungan, gitu kan. Memang dalam di lingkungan kami lah di Elizabeth Bu ya, sebenarnya banyak yang membutuhkan. Tapi karena kan harus kita nilai juga dulu kan siapa kira-kira yang pertama memang betul-betul membutuhkan dan juga memberikan hati juga untuk doa ke lingkungan, ke gereja, gitu kan. Banyak yang membutuhkan tapi dia nggak pernah sama sekali peduli dengan lingkungan itu. Itu juga kan dalam bukan kita mau mengabaikan, tapi karena keterbatasan dana PC juga, maka kita perlukan siapa yang memang betul juga memberikan hati kepada gereja. Itu makanya kemarin ini ibu inilah yang terpilih sama satu Tione. Tapi sebenarnya memang ada beberapa orang lagi, tapi karena kita lihat ya dalam tanda kutip juga kurang aktif, nah, kan. Dan terus juga kadang-kadang ada kewajiban misalkan seperti celengan tadi juga nggak pernah dikasih. Ya, bagaimana kita juga memberikan sesuatu dari kita, dari gereja kepada mereka, sementara mereka juga nggak pernah hadir untuk gereja, begitulah gitu. Jadi makanya ya kalau kira-kira sahabat ngobrol mau dapat bantuan ya rajin dua lingkungan. Aduh. Oke. Terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak sudah sharing gimana Ibu juga sudah kesaksian mendapat bantuan dari PSS tersendiri, dan semoga teman-teman Ngobraks atau teman-teman lingkungan juga semakin rajin untuk berbagi, terutama celengan APP semakin penuh lah diisi seperti Iya itu. penuh. Semakin penuh dia maka semakin banyak yang bisa kita bantu. Amin. Semakin banyak berkat yang diterima. seperti itu. Betul. Oke. Selanjutnya kita akan sharing nih pengalaman-pengalaman pribadi, bagaimana dari Pak Desisto lah langsung ya. Boleh bebas. Pak Desisto Dari mana pun boleh. Pengalaman apa ini? Oke Pak, dari sisi kepemimpinan dan pengelolaan paroki, apa rencana strategis yang mungkin akan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi umat juga dana APP ke depannya? Iya, jadi memang seperti juga sudah kita singgung tadi kan bahwa memang APP ini sangat penting dalam kita membangun sebuah hubungan sesama umat ya. Dan tentunya seperti yang juga sudah disinggungkan seperti contoh kasusnya ibu ini tadi, bahwa sebenarnya banyak yang membutuhkan. Tapi karena keterbatasan akhirnya kita memilah dan memilih. Tentunya ini kan dalam tanda kutip banyak persepsi yang tidak adil gitu kan. Tapi karena itu tadi, karena keterbatasan juga dana APP kita, maka kita harus memilah dan memilih. Maka strateginya ya salah satu dengan podcast ini tentunya kan. Bagaimana supaya mungkin umat-umat yang menyaksikan ini juga bisa tergerak hatinya bahwa dana ataupun aksi puas pembangunan itu yang dimasukkan ke celengan itu bukan untuk pembangunan gereja kalau menurut kita ya. Kadang-kadang salah mengerti karena ada Salah pembangunan. mengerti, kan? Karena ada pembangunan gitu. Jadi itu bukan untuk pembangunan, tapi bagaimana kita memberikan kepedulian terhadap sesama. Nah, membantu orang-orang yang terpinggirkan, membantu orang yang membutuhkan. Nah, itu dia. Jadi bukan, ini juga seringkali memang perlu dipetakan juga nanti mau ke depannya supaya ini aksi pos pembangunan ini bukan untuk pembangunan ya. Nah, strategi seperti apa? Ya tentunya kita harapkan juga salah satu dengan katekesi kita seperti ini umat juga semakin tahu. Kedua tentunya ini kembali kepada persoalan niat, Nes. Sebesar apapun misalkan ataupun serutin apapun kita memberikan katekesi tapi kalau nggak ada niat dari orangnya, tentunya juga akan susah kan. Nah, tapi yang pasti di lingkungan-lingkungan sekarang juga sudah mulai digerakkan lah supaya diingatkan kepada umat supaya APP-nya itu tetap diisi dengan banyak strateginya kan. Tapi kalau dalam konteks kita di paroki ya tentunya salah satunya ialah satu podcast ini, kemudian dari katekesi dari Pak Parwosip, yang ketiga apa yang mau saya katakan strateginya ya? Mungkin dari ketua-ketua lingkungan gitu. Ya Bapak memang untuk begitu, Nes. menceritakan. Mudah-mudahan mereka menonton ya. Iya.
Tapi yang pasti ya selain yang kedua tadi yang bentuk itu tadi ya kita berdoalah supaya semua digerakkan oleh Roh Kudus. Amin. Gitu saya Harus kira. niat mulai dari diri sendiri, Iya, seperti iya. ikhlas seperti itu. Karena poin itu tadi Nes, bahwa semakin banyak sebenarnya kita memberikan APP itu maka semakin banyak saudara-saudari kita yang bisa kita bantu. Betul sekali Pak. Nah, begitu aja sih intinya. Jadi kalau mau membantu silakanlah penuhkan celengannya sebanyak-banyaknya maka kita akan membantu. Nah, gitu aja. Oke, jadi dengan keterlibatan umat dan transparansi yang ada, diharapkan kepada seluruh umat, terutama juga di gereja kita khususnya, itu semakin banyaklah untuk memberi dengan menabung di APP seperti itu. Bukan menabung sih bahasanya, Menyisihkan lah. menyisihkan, Iya. menyisihkan sebagian hasilnya ke celengan seperti itu agar umat semakin banyak yang menerima bantuan itu. Oke, selanjutnya kepada Ketua PSE, kepada Pak Otto. Pak, karena PSE biasanya menjadi pihak yang sangat dekat dengan pelayanan sosial gereja, bagaimana sih rencana ke depan agar dana APP ini yang terkumpul bisa benar-benar tepat sasaran membantu umat yang membutuhkan? Jadi biar nggak sasarannya udah salah seperti itu, jadi agar tepat sasaran kepada umat yang membutuhkan. Bagaimana dari PSN tersendiri seperti itu Pak? Baik, terima kasih Agnes ya. Jadi supaya aksi puasa ini kan APP ya APP ini tujuan yang paling utamanya itu yaitu harus tepat sasaran. Betul. Itu dia harus tepat sasaran tujuan utamanya. Jadi yang kita tujukan itu bagi orang-orang yang paling membutuhkan. Itu dia. Jadi bisa kita input juga dari lingkungan-lingkungan. Nah, jadi lingkungan-lingkungan itu juga ada buat setelah dia mengumpulkan celengan APP tadi ini yang berpantang tadi ini, ya kan? Nah, mereka juga akan memberikan laporan juga siapa dari lingkungan-lingkungan mereka yang kira-kira yang perlu dibantu. Dari lingkungan-lingkungan itu ya artinya dari umat-umat kita juga, gitu dia. Siapa yang paling penting dibantu, kan gitu kan? Paling penting dibantu dalam bentuk apa lagi, kan gitu kan? Dalam bentuk bisa jadi itu tadi saya sampaikan tadi, dalam bentuk sandang, pangan, papan. Nah, itu dulu yang paling penting kita. Apa dari antara ini yang paling kita? Di balik itu juga lagi ya, kita akan lihat juga hasil dari pengumpulan kita tadi ini. Seberapa banyak yang bisa kita berikan bantuannya kepada umat tadi ini yang saling membutuhkan tadi. Dari lingkungan-lingkungan yang sudah melaporkan, kita akan seleksi lagi. Itu tadi. Dari ini kan kita banyak lingkungan ini ya, di atas 20 lingkungan kita. Nah, kita akan seleksi lagi dari lingkungan ini, siapa lagi dari lingkungan-lingkungan yang banyak ini yang paling butuh. Nah, itu dia. Nah, dari situlah kita harus tepatkan sasarannya, gitu. Dan juga ya supaya ini juga sangat bermanfaat, ya kita akan kembangkan lagi. Ya kita akan sampaikan kepada lingkungan-lingkungan, kepada umat-umat kita bahwasanya ini kan aksi puasa, ya aksi puasa itu berpantang. Berpantang itu artinya kan kita menyisihkan dari pantangan-pantangan kita itu dan kita akan berikan kepada sesama kita, gitu. Yang pertama kita akan memberikan sesama itu kan perintah, gitu loh. Pertama kita mengasihi Tuhan kita, yang kedua kita mengasihi sesama kita. Nah, itu tujuannya biar supaya umat-umat kita ini saling bisa mengasihi, terutama sesama umatnya dulu, baru kita akan mengasihi ke sesemua, gitu dia. Jadi sasarannya harus tepat sasaran itu dulu. Jadi supaya rasanya ya rasa bahagia atau rasa tersentuhnya umat-umat kita ini lebih lagi, gitu. Berarti aku memang yang paling sangat dibutuhkan. Mereka juga sangat memperhatikan aku, terutama saudara-saudaraku dan juga bisa dikatakan umat ini kan saudara-saudaraku sangat memperhatikan aku. Nah, begitu dia. Jadi sehingga hubungan saling antar umat itu semakin lebih erat lagi. Itulah yang paling kalau yang saya lihat dari pendapat saya sih tujuan dari APP ini itu mempererat hubungan umat. Ah, itu dia. Khususnya di paroki kita seperti itu. Berjalan bersama lah sebagai keluarga. Betul, sinoda. Saling meneguhkan. Iya, saling meneguhkan. Oke, berarti bukan hanya memberi bantuan Pak, tetapi juga membantu umat untuk bangkit dan lebih mandiri juga. Benar, seperti betul. itu. Oke, sebelum kita untuk pesan singkat dari masing-masing narasumber, kita lihat dulu nih, mana tahu ada pertanyaan-pertanyaan dari narasumber kami, dari narasumber, dari teman-teman penonton kami. Sama-sama ngobrol. Iya, apakah ada?
Oke. Udah? Oke. Mungkin Mungkin. sebelum ke situ ada saya jelaskan sedikit dulu. Oke. Supaya tadi seperti yang di penekanan dari Bapak Rusif tadi. Nah, perlu memang kita pahami begini. Kalau dulu kan gereja kita kan gereja misi. Ketika para misionaris datang, maka dulu kan umat-umat kita kan, pastor-pastor dulu kan enak, bawa beras, bawa gula, bawa permen untuk anak-anak. Kalau dia liburan, dia bawa uang dari luar negeri sana. Sementara pastor sekarang ya liburan ke kampungnya, kampung-kampung sana bawa apa? Bawa ubi. Gitu. Nah, itu masih pada masa gereja misi. Belum ada keuskupan, belum dikatakan ada keuskupan. Tetapi semenjak didirikannya keuskupan, terutama Keuskupan Agung Medan dan gereja-gereja di Indonesia sudah menjadi keuskupan, nah gereja itu dikatakan sebagai gereja yang mandiri. Nah, mandiri artinya dia bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa tergantung dana dari orang lain. Nah, dana yang kita dulu diarahkan lagi ke daerah misi lain, ke Afrika, ke Amerika Latin. Nah, disitulah mulai berpikirlah kan para uskup-uskup, termasuk di gereja Semarang tadi, mau bagaimanapun di Indonesia ini kiblat kita selalu Semarang. Mereka lebih beberapa langkah dari kita. Misal soal program keuskupan, mereka udah sampai di 2045, udah ada programnya. Nah, kita masih di 2026. Nah, gitu kan. Nah, maka dari situ kita diajak untuk menghidupi diri kita sendiri dan juga memperhatikan saudara-saudara kita sendiri. Seperti yang dikatakan Ketua BC tadi, sebagai satu keluarga, kita yang memperhatikan, tidak ada lagi dana dari mana-mana. Maka dikumpulkanlah dana ini. Nah, ini sesuatu yang baik. Tetapi perlu digarisbawahi, kita baik ya, orang lain juga baik, tapi jangan sampai kebaikan ini salah gunakan. Nah, kita murah hati tapi tidak murahan. Betul istilahnya. Murah hati tapi tidak murahan. Maka perlu tadi survei-survei yang tadi. Karena ada pengalaman juga beberapa di tempat-tempat lain juga ya. Kadang-kadang kan ketika meminta itu wajahnya memelas dengan berbagai cerita-cerita apa? Sedih. Tapi akhirnya setelah kita berikan bantuan, khususnya pengembangan misalnya entah bibit ini, entah ternak atau apa, tidak dijaga. Betul. Sehingga tidak menghasilkan dan tidak sesuai dengan harapan kita pengembangan sosial ekonomi. Betul. Nah, maka yang seperti ini mungkin di paroki kita nanti perlu diperhatikan. Sungguh-sungguh kita animasi. Maka supaya sungguh-sungguh penerima manfaat itu juga memanfaatkannya supaya juga dia bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Ada rasa tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab, betul. Nah, dan terkait tadi yang dikatakan tadi bahwa dana ini aksi puasa pembangunan bukan untuk pembangunan gedung. Nah, saya terus terang punya pengalaman waktu itu kan, saya kan dulu di Jericho. Beberapa kali saya ke sini, kulihat nggak maju-maju, udah pembangunan orang ini kan begitu. Nah, singgahlah di pondok. Nah, tengoklah ada rapat APP. Lalu aku bilang sama Romeko, kenapa nggak ini aja langsung dimasukkan ke pembangunan? Toh juga lihat pembangunan itu kayak orang butuh dibantu juga kan begitu. Kenapa nggak ini aja? Lalu Romeko mengatakan ini beda. Ini bukan hak kita. Ini haknya orang miskin, hak orang-orang yang dibutuhkan. Ada istilahnya intensio dantis. Maksud pemberian itu untuk orang-orang yang dibutuhkan. Dari situlah saya tersadar betul juga ya. Nah, itulah makanya supaya tepat sasaran dan seperti yang dikatakan Pak Rusid tadi, supaya Bapak Ibu juga yang sedang menonton juga atau akan menonton nanti perlu tahu bahwa bukan hanya di sini sekali lagi ditekankan dana itu, tetapi ada wujud solidaritas antar keuskupan, ke KWI dan ke tempat lain. Kira-kira itu yang mau sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Romo kami atas tambahan yang sangat luar biasa yang betul-betul membangun cara berpikir karena kan adanya kesalahpahaman karena ada bahasa pembangunan. Bangunan lagi. Gak siap-siap pembangunan ini dikira orang ya. Ternyata itu untuk betul-betul untuk orang yang membutuhkan berbagi. Jadi banyaknya penerima bantuan tergantung banyaknya orang memberi di celengan APP seperti itu. Tidak ada batasan dari lingkungan berapa, batasan dari lingkungan ini berapa, tapi banyaknya dari teman-teman untuk memberikan di celengan APP itu juga akan menerima bantuan banyak. Jangan dulu. Bantu dong Romo.
Jadi memang ya take and give juga dia kan. Iya, betul. Ya, jadi kita mengumpulkan banyak mungkin lalu dikasih dan juga bisa juga nanti ke kita juga. Betul, betul. Dampaknya begitu. Iya, oke. Langsung aja ke pesan. Saya nggak nanya. Oh, boleh Pak, boleh nek. Ini pada Romo lah. Oh, pada Romo. Saya nggak umat di sini misalkan saya penonton nih. Penonton. Saya membuat aksi puasa misalkan ke paroki kita itu juga ke bukan di mana. Misalkan saya ini merantau nih. Iya, iya. Saya membuat baru saya belum punya kakak di paroki itu misalnya. Di sini biduknya. Belum bisa biduknya. Nah, terus saya mau bikin aksi puasa itu bisa nggak ke paroki di mana saya mau gitu. Ya ini kan soal niat ya, soal niat ya kita nggak boleh membatasi orang berbuat baik kan begitu. Kalau memang dia melihat bahwa paroki kita ini butuh dibantu juga dan wajah-wajah kita juga layak dibantu. Ya boleh-boleh saja dia memberikan itu, namanya juga niat dan tentu nanti intensitasnya kan harus jelas bahwa dia berniat untuk membantu kita, ya itu harus kita salurkan. Makanya ada istilah dana APB itu nggak boleh nggak habis, harus dihabiskan dia. Terus transparansi harus ada, Iya, dia juga lebih transparansi. percaya seperti Iya, itu. betul. Oke. Jadi itu bukan penontonnya kalau mau masuk ke paroki terlebih. Betul sekali Pak. Oke, langsung aja ke pesan singkat atau bisa dibilang kata-kata hari ini untuk tema kita di APP seperti itu. Kalau dari Romo nanti kembali ke Ibu. Oke Romo, dipersilahkan. Oh, ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Romo, Bapak Ibu ada pertanyaan ini. Romo, Bapak Ibu, biasanya APP itu diteruskan ataupun diwujud nyatakan dalam bentuk bantuan umumnya yang terjadi itu bantuan bencana seperti itu, dan bagi-bagi orang dia langsung berbentuk uang ataupun barang untuk memang karena sangat urgent. Tapi di paroki Simalingkar-B, di paroki sini, apakah ada aksi puasa pembangunan itu diberikan untuk pengembangan ekonomi? Ya, contohnya mungkin bantuan untuk usaha, baik berbagai jenis apa usahanya itu. Apakah di paroki ini sudah melakukan hal itu? Seperti itu ada pertanyaannya Romo dan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Jadi siapa dulu yang menjawab? Mungkin langsung aja dulu ke Pak PSE selaku Atau saya dulu lah ya. Oh, boleh. Ya, karena kebetulan masih baru kan begitu. Nah, begini, tentu kan PSI ini kan bukan hanya karitatif ya. Karitatif itu kan ya untuk bencana, untuk yang kecelakaan dan lain sebagainya. Ada juga pengembangannya kan. Nah, pengembangan itulah untuk mengembangkan, membangkitkan ekonomi umat itu. Jadi dia tidak hanya pasif-pasif terus menerima bantuan tanpa ada pengembangan taraf hidupnya. Nah, ini udah pernah kita coba. Ada misalnya waktu itu kita memberikan ternak babi. Ini sudah dibagikan. Dan beberapa ada ayam juga, ayam. Lalu juga pernah dicoba juga mau buat padi dan lain sebagainya. Artinya bukan hanya karitatif, bukan hanya bantuan kepada bencana. Sejauh yang saya ingat di sini, mungkin ada Pak Rusik nanti, ada Pak Don yang sudah orang lama di sini. Untuk melihat itu, artinya tidak hanya karitatif bencana berupa uang, berupa beras dan lain sebagainya, tapi untuk pengembangan ekonomi juga sudah lewat ternak dan tanam-tanaman, begitu. Dan mungkin juga model usaha mungkin waktu itu ada pernah juga ada. diberikan. Selain ternak, memang ternak, tanaman, bibit kan. Ada juga yang modal usaha. Nah, cuman yang jadi yang kita amati di sini mungkin ya, saya nggak langsung karena saya tidak pas di PSI pada saat itu. Yang jadi tanda tanya, kalau misalkan dikasihlah bibit ternak, ada targetnya. Yang pernah saya dengar harus ada targetnya, kembali nanti ini hasil ternak ini kembalikan lagi ke PSI karena untuk menempatkan untuk orang lain lagi. Dan bergulir lah sifatnya. Bergulirlah jadi mempatnya. Nah, cuman menjadi pertanyaan, pernah nggak kembali hasil ternak ini? Jangan-jangan dikasih satu ternak, beberapa bulan hilang ternaknya. Kembali tinggal nama ya. sementara bantuan itu sudah tersalurkan seperti itu. Iya, itu menjadi tanda tanya. Oke, baik, saya tambah sedikit. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada untuk pengembangan sosial ekonomi? Ada, ya, seperti yang disampaikan tadi. Cuman memang kalau sifatnya
diserahkan langsung kepada penerima manfaat itu, artinya seperti tadi ternak tadi segala macam itu sampai sejauh ini belum memiliki hasil yang memuaskan begitu ya Nes ya. Maka akan ini nanti mungkin bisa nanti dijelaskan oleh Pak Okto bahwa nanti program kedepannya bahwa kita akan terkonsentrasi nanti di paroki ini dalam pengembangan usaha itu. Kebetulan ada lahan kita Ada juga. lahan kita juga, jadi nanti di situ kita akan coba ya semacam inkubator ekonomi barulah nanti kita buat di paroki kita ini. Nah, jadi peluang-peluang usaha itu akan coba kita buat seperti kita bikin seperti kopi shop tadi, terus kemudian rumah jamu dan segala macam itu nanti bagian dari pengembangan sosial ekonomi. Tapi karena pengalaman kita selama ini kalau kita langsung kasih modal usaha sama umat ini, dalam tanda kutip belum maksimal sekali lah hasilnya, nggak seperti harapkan. Tapi untuk lebih jelas nanti bisa lah nanti Pak Okto nanti bisa menyampaikan kalau ada tambahan Pak Okto mungkin. Ya, mungkin kalau dari saya ya untuk pengembangan sosial ekonomi ya kita akan lihat dulu lingkungan kita di sini seperti apa kan gitu dia. Terus kita punya aset itu apa kan gitu. Lingkungan kita itu tadi kan kita bisa lihat di Simalingkar B ini kebanyakan itu masih bercocok tanam kan gitu dia, masih bercocok tanam. Banyak juga kita lihat di lingkungan kita ini tanah-tanah kosongnya itu masih tanam ubi. Nah, jadi sehingga kita punya inovasi itu ya, ada nanti lahan-lahan kita itu ini sebagai salah satu contoh ya, ya lahan kita itu kita akan gunakan, nah, dan juga nanti ya umat-umat kita ini yang tadi itu untuk mengembangkan ekonominya tadi ya, pertama-tama mungkin kita akan terjunkan dia sebagai pelakunya langsung gitu, pelakunya. Nah, jadi berjalannya waktu dia akan juga belajar di situ bagaimana untuk mengembangkan sebuah usaha ini tadi nih. Nah, sehingga pada saat nanti kita contoh nih, kalau kita langsung memberikan langsung kepada orangnya, dia belum punya skillnya di situ, sehingga itu tadi yang kita khawatirkan ya, niat kita baik untuk memberikan, tapi karena skillnya kurang ya, jadi sehingga tidak berkembang gitu loh. Padahal tujuan kita ini tadi kan tepat sasarannya supaya dia berkelanjutan. Betul. Kan itu dia. Jadi kita arahkan dia, kita masukkan sehingga dia bisa melihat, belajar bagaimana. Nah, jadi nanti kalau dia sudah masuk, otomatis kan secara ekonominya kan dia sudah bertambah. Betul. Nah, secara ekonominya dia sudah bertambah, sehingga dia juga akan menyisihkan. Begitu dia belajar, dia akan menyisihkan sebagian dari penghasilannya itu, sehingga dia bisa berbuat usaha lagi. Nah, jadi kemampuannya di situ, bertambahnya dia di situ, gitu dia. Tapi lain daripada pengembangan sosial ekonomi yang tadi APP tadi ini, yang paling penting lagi mana, kan gitu lagi. Nah, kita akan lihat lagi tadi itu, gitu. Kita akan lihat lagi yang paling pentingnya, gitu loh. Yang langsung itu tadi, gitu loh, sandang. Bagaimana di umat kita ini, apakah umat kita ini sandangnya sudah terpenuhi? Gitu loh. Kita memang mikirkan ekonominya juga, tapi yang paling penting gimana mikirin ekonomi kalau sandangnya nggak terpenuhi. Kan di situ lagi. Ada skala prioritas. Ada itu skala-skalanya ada gitu loh. Jadi kita penuhi dulu sandang pangan papannya. Nah, maksudnya kita penuhi itu, kita bantu semaksimal mungkin dari dana yang kita kumpulkan ini sesama umat kita, ya kan? Setelah itu mereka sudah kita lihat di lingkungan kita ini terpenuhi, baru kita akan buat bentuk lagi pengembangannya. Nah, di situ dulu. Ya, dasarnya dulu kita penuhi sehingga bisa menimbulkan cabang-cabang yang baru lagi. Begitu sih menurut pendapat saya sih. Oke Pak, kalau yang dari saya dapat ya tentang pengembangan ekonomi ini juga bisa mendapatkan peluang kerja bagi umat-umat kita yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi misalnya ada yang pengangguran bisa mendapat skill di dalam itu. Kalau misalnya kedepannya kita juga akan ada pengembangan sosial ekonomi. Ya, kita buat pelatihan Seperti itu. Memang itu sangat perlu di umat kita karena seperti yang kita ketahui banyak sekali pengangguran yang Belum menemukan pekerjaan. aduh bahasa ya. Sedikit saya tambah ya, Nes ya. Tadi kan tadi kenapa sih menyinggung tadi sebuah pekerjaan tadi ya. Jadi tadi pengembangannya tadi itu ya, biar kita lebih rincikan lagi ya. Kita mau memberikan
kan gitu kan. Tapi yang kita lakukan nanti tidak berkembang karena skillnya tidak punya. Sehingga apa kan gitu. Nah kita akan didik dia dulu gitu loh. Kita akan masukkan dia dulu. Nah begitu dia masuk ke program yang sudah kita buat dalam bentuk paroki atau yang pegang paroki gitu ya kan. Nah terus nanti dia ke situ akan mendapatkan apa tadi itu kan, dapatkan skill pengalaman dan juga dapat modal tadi itu. Dari yang tidak bekerja menjadi bekerja sehingga mempunyai penghasilan toh ya kan, sehingga karena dia sudah bertambah skillnya, otomatis kan dia akan menyisihkan dari penghasilannya ini untuk mengembangkan modalnya untuk ke depan. Iya, modalnya untuk ke depan. Nah, itu yang kita rasa itu jangkanya harus kita pikirkan secara jangka panjangnya begitu sih. Gitu ya. Dampaknya. Terus sekali Pak. Oke, betul, ada Romo, ada Pak Parusip, ada Pak Don Sisko, ada Pak Okto dan Ibu tersendiri gitu. Oke. Langsung aja kita pesan kepada umat, kepada yang menonton nanti atau umat Ngobraks yang sedang menonton, boleh Romo dipersilahkan pesan singkat. Udah cukup nih. Iya. Sudah Pak. Pesan masih banyak betul ini. Mungkin jika ada yang ingin bertanya boleh tanya ke WhatsApp paroki atau Instagram media sosial kita seperti itu. Tanya aja ya. Bisa nanti kita DM atau jumpa kepada Pak Don Sisko, Pak Parusip Romo, dipersilahkan. Atau Pak SM juga kepada Ibu dipersilahkan seperti itu. Nah ini pesan ya. Pesan seperti itu. Pesan dan kata-kata ya. Boleh. Pesan yang pertama, banyak-banyaklah diisi celengannya. Itu dia. Supaya semakin banyak rahmat Tuhan tersalurkan. Kata-katanya begini. Apa sih punya kamera kalian? Solidaritas itu adalah wujud kasih Allah yang tidak harus selalu diucapkan, tetapi dirasakan lewat kepedulian. Paham? Paham. Dilanjut kepada Pak Parusip selaku seksi katekese. Ini berbagi juga ini. Mari berbagi dengan tulus, akan semakin banyak orang yang terberkati. Salam. Salah. Oke, kepada Pak Don Sisko selaku ketua DPP kita. Oke, Pak. Ini apa nih? Pesan atau Apa aja Pak? Pesan atau kata-kata untuk umat kita yang menonton. Saya kalau mengenai tentang EP ini, saya akan terus mengingat bahwa kata-kata Yesus, apa yang telah kamu perbuat kepada saudaraku yang paling ini, maka engkau telah memperbuat itu kepada saya, kata Yesus. Maka dengan kamu telah memberikan sebagian dari apa yang kamu miliki kepada APP, maka engkau telah memberikan hatimu dan kasihmu juga kepada Tuhan. Terima kasih. Nyala. Oke, kepada Pak Okta selaku ketua PSS. Nah, terima kasih ya. Kalau pesan dari saya sih, ya aksi nyata iman kita, ya menurut saya sih yang pertama yaitu mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama dalam bentuk APP kita ini. Itu. Jadi kita bisa memberikan ke sesama umat kita, membantu saudara-saudara kita yang lain. Saya rasa itu. Oke Pak, terima kasih kepada Pak Okta. Selanjutnya kepada Ibu yang cantik. Saya simpel aja ya, APP keren. APP keren. Jadi ayo umat kita yang menonton atau yang akan menonton nanti semakin banyaklah untuk memberi di celengan APP kita. Iya. Oke. Agak peregangan loh kita udah mau yakin. Oke. Saudara-saudari terkasih, dari perbincangan kita malam ini, kita belajar bahwa APP bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang menghidupi kasih dan solidaritas antar umat beriman. Semoga melalui pergerakan APP ini, kita semakin peduli terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Terima kasih kepada para narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir dan berbagi pengalaman di podcast kita pada kali ini. Saya sebagai host pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ngobraks.